Kau tidak perlu memakai topeng itu lagi. Tolong lepaskan. Kisah pria berkepala babi yang mencari belahan jiwanya. Di sebuah desa, hidup seorang pria yang sangat kaya raya. Dia dan istrinya telah menikah selama bertahun-tahun, namun mereka baru dikaruniai seorang anak. Tapi sayang sekali, bayi mereka terlahir dengan tubuh setengah babi. Oh anakku sayang, kenapa kau harus terlahir seperti ini? Dosa apa yang telah kami perbuat sehingga anak kami yang harus menanggung hukumannya? Bagaimana caranya kau hidup di lingkungan nanti, nak? Ya Tuhan, anakku sayang, kenapa jadi begini? Malang sekali nasibmu, nak. Terlahir menjadi manusia berkepala babi. Orang tuanya sangat terpukul karena melihat anaknya terlahir dengan tubuh yang tak biasa. Namun anak tersebut justru tumbuh menjadi anak yang cerdas dan berbakat secara akademis. Dia juga seorang yang rajin dan santun, sehingga banyak orang tua yang bangga padanya. Hai Paman, Bibi. Hai nak, kau sudah besar ya sekarang. Bagaimana kabarmu? Apa kau baik-baik saja nak? Tapi kau kelihatan sehat ya. Anak ini mempunyai hati yang baik, tapi sayang sekali tidak bisa dipungkiri bahwa dia berkepala babi. Ketika anak itu tumbuh besar, dia selalu membantu orang tuanya dan sangat menghormati keduanya. Begitupun orang tuanya yang mencintai dan bangga padanya, meskipun dia berkepala babi. Ayo makan sayang, selagi makanannya masih panas. Ibu, sekarang aku sudah tumbuh dewasa dan aku menginginkan seorang istri. Tolong carikan istri untukku, Bu. Saat itu, anak tersebut meminta orang tuanya mencarikan seorang istri untuknya. Hal tersebut membuat orang tuanya bingung. Mereka berdua pun saling memandang sambil menghela nafas. Sayang, kami tidak yakin bisa menemukan seorang wanita yang mau padamu dan menerima keadaanmu saat ini. Apapun yang kau inginkan, kami akan berusaha memberikannya padamu. Tapi jika kau menginginkan seorang istri, kami tidak sanggup, nak. Mungkin bisa saja kau mendapatkan istri yang memiliki tubuh yang sama sepertimu. Anak berkepala babi itu menjawab, Tidak, aku tidak mau menikah dengan wanita berkepala babi. Ya sudah, biar aku saja yang mencarinya sendiri. Beberapa hari kemudian, anak tersebut kabur dari rumahnya. Orang tuanya mencari dia kemana-mana, namun mereka tidak menemukannya. Mereka sangat khawatir dan sedih. Oh anakku yang malang, mungkinkah kau sedang mencari belahan jiwamu itu? Sudah berhari-hari kami tidak bertemu denganmu. Bagaimana makanmu? Dan apakah kau tidur dengan nyenyak? Tenanglah, anak kita sekarang sudah dewasa. Jadi biarkan saja dia pergi dan menjalani hidup dengan mandiri. Jangan khawatir. Dia akan baik-baik saja. Sebelum anak itu pergi, dia memanjatkan doa. Tuhan, aku mohon beri jalan padaku supaya aku bisa menemukan jodohku. Pria berkepala babi itu berjalan selama berhari-hari hingga bertemu dengan seorang wanita tua yang sedang menggali kentang di hutan. Pria tersebut mendekati wanita itu. Nek, kau sedang mencari apa? Wanita tua itu terkejut saat melihat manusia berkepala babi yang dapat berbicara. Oh tidak ya Tuhan, apa ini mimpi? Kenapa aku melihat ada manusia berkepala babi? Hei, apakah kau manusia atau binatang buas? Tidak, bukan. Aku bukan binatang buas. Aku ini manusia. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Kau sedang mencari apa? Dan apa kau butuh bantuan? Wanita itu merasa terkejut, namun dia kagum dengan kesopanan pria tersebut. Tetapi dia juga merasa kasihan padanya karena harus terlahir dengan keadaan seperti itu. Meskipun penampilan anak ini menakutkan, namun dia baik hati. Dia juga sangat menghormati orang tua dan mau membantu orang lain. Sungguh kasihan sekali. Aku sedang menggali kentang. Bagaimana denganmu? Kau sedang apa di sini? Sudah beberapa hari aku kabur dari rumah. Dan entah bagaimana aku bisa sampai di tempat ini. Rumahmu di mana, Nek? Dan apakah kau memiliki anak?
Rumahku ada di tepi hutan, cukup jauh dari sini. Aku seorang janda dan memiliki 2 anak perempuan. Mendengar bahwa nenek tersebut mempunyai 2 anak perempuan, dia pun menceritakan keinginannya. Nek, dengar aku. Jadi begini, aku sangat menginginkan seorang istri. Sudah beberapa hari aku mencarinya, namun tak juga berhasil. Semua orang menolakku, bahkan beberapa dari mereka lari ketika melihatku. Mendengar hal tersebut, wanita itu merasa iba dengan pria berkepala babi. Lalu dia menjawab, "Nak, jika kau memang benar-benar menginginkan seorang istri, aku bisa memperkenalkan kedua putriku padamu." Kemudian pria tersebut lekas membantu nenek tua itu menggali kentang. Lalu wanita tersebut membawa pria itu datang ke rumahnya. Hai. Ya Tuhan, babi itu bisa bicara. Tidak, tunggu. Kalian jangan takut. Aku tidak akan menyakiti kalian. Aku manusia, sama seperti orang lain. Aku bukan binatang buas. Lalu nenek tua itu berpikir, Anak itu mempunyai tutur bahasa yang sopan. Dia bertanggung jawab dan mempunyai orang tua yang kaya. Jika dia menyukai putriku dan mereka berdua setuju untuk menikah, maka aku akan memberi mereka restu. Dengan begitu, hidupku akan ditanggung oleh orang tuanya yang kaya. Hari sudah mulai gelap. Sebaiknya kau singgah di rumahku sementara. Sejak saat itu, pria tersebut hidup bahagia bersama keluarga dari wanita tua itu. Kedua putrinya sangat menyukai pria berkepala babi. Mereka juga sering menggali kentang bersama. Hei, ayo kita menggali kentang bersama-sama. Ayo cepat. Baiklah, ayo. Suatu hari, wanita tua tersebut berbicara kepada kedua putrinya mengenai pria itu. Dia ingin menikahkan salah satu putrinya dengan pria tersebut. Putri sulungnya menolak, namun putri bungsunya menyetujui. Bagaimana? Apakah kalian setuju untuk menikah dengan pria itu? Tidak. Aku tidak mau menikah dengannya. Aku hanya menyukainya sebagai teman. Kalau aku, terserahmu saja, Bu. Apapun yang ibu perintahkan, aku siap menurutinya. Lalu wanita tua itu memberitahu bahwa anak bungsunya setuju untuk menikah dengannya. Apa benar dia mau? Aku sangat senang mendengarnya. Kami mendoakan kebahagiaan dan cinta yang selalu terjaga selamanya. Wanita tua dan juga orang-orang merayakan pernikahan mereka sesuai dengan adat istiadatnya. Akhirnya anak kita bisa menemukan belahan jiwanya. Terlebih dia sangat cantik. Kau benar. Oh, begitu cantiknya putriku hari ini. Aku tidak bisa berkata-kata lagi selain mendoakan kebahagiaan dalam pernikahannya. Orang tua pria tersebut membangun rumah baru untuk ditinggali pria itu dan pasangannya. Pria berkepala babi itu sangat mencintai istrinya dan selalu memberikan banyak perhatian kepadanya. Itu sangat berat, istriku. Terkadang dia mengeluh karena harus mengorbankan hidupnya dan menikah dengan pria yang mempunyai kepala seperti binatang. Beberapa bulan kemudian, muncul berita bahwa akan ada pertunjukan dari seorang penyanyi terkenal yang diadakan di desa tersebut. Semua orang sangat antusias dengan hal itu. Mereka makan lebih awal untuk melihat penampilannya. Sayang, apa kau ingin pergi melihat penampilannya malam ini? Memangnya di mana diadakannya pertunjukan itu? Di desa kita, tepat di dekat rumah kepala desa. Jadi ayo kita makan sekarang. Bahaya kalau kita merasa lapar saat pertunjukannya dimulai. Ayo kita makan. Iya, kau benar. Ya sudah, ayo kita makan supaya kita bisa segera pergi melihatnya. Istrinya juga ingin melihat pertunjukan tersebut. Dia mengajak suaminya untuk pergi menonton bersamanya. Sayang, aku mendengar bahwa akan ada sekelompok penyanyi terkenal yang akan tampil di desa kita. Dan juga akan ada banyak pertunjukan di sana. Aku ingin melihatnya. Bawa aku ke tempat pertunjukan itu ya. Maaf sayang, tapi perutku terus merasa sakit sejak tadi malam. Kau bisa pergi sendiri. Oh, baiklah kalau begitu. Kau istirahat saja. Aku akan pergi bersama tetangga dan akan pulang nanti malam. Pada akhirnya, wanita itu pergi bersama tetangganya.
Karena istrinya sedang pergi keluar, pria berkepala babi itu melepaskan topeng di kepalanya dan dia juga pergi menonton pertunjukan itu. Dia lekas pergi secepat mungkin agar dia tiba di sana sebelum istrinya. Ketika sudah sampai, dia pun ikut bersenang-senang bersama orang-orang yang ada di sana. Pria itu sangat pintar menari. Putri bungsu yang melihat dia sangat tertarik dengannya dan menyukai caranya menari. Setelah acara selesai, pria tersebut lekas pulang agar tiba di rumah sebelum istrinya. Lalu dia melakukan penyamaran seperti biasanya. Saat istrinya tiba di rumah, dia berpura-pura dan bertanya kepada istrinya seolah tidak tahu apa-apa. Bagaimana sayang? Apa pertunjukannya bagus? Bagus sekali sayang. Ada seorang pria tampan yang bernyanyi sambil menari dengan terampil. Apakah pria itu mengenakan celana hijau dan kemeja merah? Bagaimana kau tahu? Apakah kau juga keluar untuk melihat pertunjukan itu? Tidak, aku hanya menebak-nebak saja. Pada malam kedua, istrinya meminta izin lagi untuk melihat pertunjukan itu. Pria itu mengizinkannya dan dia pun melepas penyamarannya untuk melihat pertunjukan itu juga. Pada hari ketiga, dia melakukan hal yang sama. Namun pada saat itu, istrinya yang sudah curiga memergoki suaminya tersebut. Lalu dia lekas berlari ke arahnya dan memeluknya dengan erat. Kau tidak perlu memakai topeng itu lagi. Tolong lepaskan. Kita sudah menikah dan tidak ada yang perlu kau sembunyikan. Iya, aku tidak akan memakainya lagi. Tapi tolong, simpanlah topeng ini di rak dan rawatlah dengan baik. Pria itu menceritakan hal yang telah terjadi padanya kepada sang istri. Suatu hari, saat dia berada di hutan untuk menggali kentang dan menebang pohon seperti biasanya, tiba-tiba dia melihat seorang lelaki tua yang sedang terjebak di atas pohon karena hendak diburu oleh seekor harimau. Tolong bantu aku, tolonglah, siapapun tolong. Harimau itu sangat besar, tapi jika aku tidak menolongnya, dia bisa mati. Hus, pergi kau, nyala dari situ, pergi kau. Hus. Oh, terima kasih banyak anak muda, karena kalau bukan bantuanmu, aku pasti sudah dimakan oleh harimau itu. Meskipun dia tidak memakanku, aku pasti mati kelaparan di atas sana. Tidak apa-apa, kek. Aku sangat lapar. Sudah beberapa hari aku belum makan. Jangan khawatir, kau boleh memakan bekal makan siangku, kek. Kalau kau berikan semua itu padaku, lalu kau mau makan apa? Tidak apa-apa, kek. Kau lebih membutuhkannya daripada aku. Terima kasih banyak, anak muda. Lalu lelaki tua itu berpikir, Anak ini baik dan berani. Kalau begitu, aku akan memberikannya satu permintaan. Karena kebaikan hatimu, aku akan mengabulkan satu permintaan darimu, anak muda. Jika itu benar, aku punya satu permintaan. Aku ingin menjadi manusia seutuhnya, sama seperti orang-orang. Lalu dewa mengabulkan permintaannya dan mengubah kepala pria tersebut menjadi kepala manusia. Ingat nak, mereka yang mencintaimu karena penampilan tidak akan bertahan lama. Suatu hari mereka akan meninggalkanmu. Hanya mereka yang tulus mencintai kita yang akan bertahan selamanya. Selamat tinggal. Ketika pria tersebut kembali ke rumah, dia teringat akan kata-kata sang dewa. Oleh karena itu, dia kembali menyamar dengan menggunakan topeng kepala babi. Dia khawatir istrinya akan meninggalkannya ketika dia menjadi tua dan keriput. Lalu, istrinya tertawa mendengar hal tersebut. Dia tertawa hingga membuat suaminya heran. Kalau aku hanya melihat penampilanmu, dari awal aku pasti tidak akan setuju untuk menikah denganmu. Kau sangat menghormati orang yang lebih tua. Kau lemah lembut, baik hati, dan bertanggung jawab. Kau memperhatikan dan juga menjagaku dengan baik. Dan masih banyak hal yang luar biasa darimu yang tidak bisa semuanya aku sebutkan.
Di sisi lain, penguasa dari kerajaan meninggal dunia tanpa adanya ahli waris. Lalu para menteri mencari orang yang mempunyai sifat mulia untuk dijadikan pengganti sang raja. Raja sudah meninggal dunia. Kita harus mencari seseorang yang pantas untuk menggantikan kekuasaannya. Kau benar. Orang itu harus mempunyai sikap yang mulia. Orang-orang dan juga menteri tahu tentang penyamaran pria berkepala babi itu. Lalu para menteri pun menobatkan pria tersebut sebagai pewaris tahta kerajaan. Salam hormat yang mulia. Kami menyerahkan kerajaan ini kepada Anda yang mulia. Karena takdir dan juga kebaikannya, pria tersebut akhirnya menjabat sebagai raja. Setelah menjabat selama 2 minggu, dia teringat pada orang tuanya. Dia pun lekas pergi bersama istrinya untuk menemui kedua orang tuanya. Orang tuanya senang karena didatangi raja, namun mereka bingung dengan maksud kedatangan raja. Kenapa tiba-tiba raja berkunjung ke sini? Raja pura-pura bertanya kepadanya. Jadi kalian mempunyai berapa orang anak? Orang kaya itu menjawab, Kami hanya memiliki seorang anak laki-laki yang mempunyai kepala seperti babi. Lalu raja berlutut dan memberi salam pada orang tuanya, juga memberitahu siapa dia sebenarnya. Aku adalah anakmu. Terima kasih karena kalian telah mengurus dan membesarkanku. Kalian tidak pernah merasa jijik padaku karena aku berkepala babi. Jika bukan karena kalian berdua, aku tidak akan jadi seperti sekarang. Terima kasih. Raja pun membawa kedua orang tuanya untuk tinggal bersama di istana. Meskipun dia sudah menjadi manusia seutuhnya, dia tidak melepas kepeduliannya terhadap babi. Karena dulu sebagian dari dirinya adalah babi. Lalu dia mengabadikannya dalam penanggalan di mana dia menggunakan nama babi sebagai tahun ke-12 dan menamakan tahun itu sebagai Tahun Babi.